Berlatar di negara Perancis, terlihat seorang pria bernama Mike yang sedang dikejar oleh dua orang di tengah kota. Mike sendiri tengah menjadi target para mafia, yang entah karena apa ingin menghabisinya. Di sisi lain terlihat seorang agen kepolisian bernama Alan yang sedang menghadiri pemakaman atasannya. Tak lama kemudian rekannya yang bernama Bastian mengabarkan kalau ada orang asing yang ditemukan tewas dan wajahnya sangat mirip dengannya. Setelah melihat orang itu, Alan jadi penasaran siapa orang ini sebenarnya. Dia pun memeriksa identitas orang tersebut yang ternyata bernama Mike dan mempunyai pacar bernama Alex. Dan yang paling mengejutkan adalah, ternyata Mike datang ke Perancis untuk mencari Alan. Rekannya berkesimpulan, mungkin saja Mike adalah saudara kembar Alan. Penasaran dengan itu, Alan pun bertanya kepada ibunya. Ternyata memang benar, si ibu mengatakan kalau Alan memang mempunyai saudara kembar. Namun setelah ayah Alan meninggal, ibunya tak mampu membiayai kedua putranya itu, sehingga dia terpaksa menitipkan adik Alan kepada seorang pengacara di Paris. Mendengar hal itu, Alan pun bisa memaklumi sang ibu. Alan berjanji akan mencari tahu kenapa adiknya itu diburu dan dihabisi. Setelah mendapatkan alamat pengacara dari sang ibu, Alan pun langsung menuju ke sana bersama rekannya. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Sayangnya dalam ledakan itu, si pengacara itu harus tewas di sana. Untungnya asistennya masih bisa selamat, dan memberikan berkas adopsi Mike kepada Alan. Akan tetapi saat akan pergi, Alan diserang oleh pria pirang yang tinggi besar. Terlihat Alan sangat kewalahan menghadapi pria itu. Untungnya Alan bisa membawa asisten pengacara untuk pergi dari sana. Setelah membaca berkas itu, ternyata Mike diadopsi oleh ketua mafia bernama Kirov, yang saat ini tinggal di kota New York. Penasaran dengan semua ini, Alan pun berangkat ke kota New York saat itu juga. Sesampainya di kota New York, Alan meminta si sopir taksi yang bernama Jack untuk membantunya selama berada di New York. Saat sedang mencari penginapan, Alan diganggu oleh beberapa pria di sana. Untung saja ada orang yang mengenalinya, sehingga Alan dipersilahkan untuk segera masuk. Orang itu mengatakan, jika mereka tahu siapa Mike, pasti mereka tidak akan berani macam-macam. Kemudian Alan berterus terang kalau dia sebenarnya bukan Mike. Dia adalah saudara kembar Mike yang sedang mencari penyebab kematian adiknya itu. Lalu Alan bertanya kepada pria itu, apakah dia mengenal pacar Mike yang bernama Alex. Pria itu memberitahu kalau Alex bekerja di sebuah klub malam yang bernama Bohemia. Malam harinya, Alan langsung mencari Alex di klub malam tersebut. Di sana anak buah mafia yang mengira Alan adalah Mike, langsung memberitahu bosnya melalui telepon. Alex yang juga mengira Alan adalah Mike, langsung membawanya ke belakang dan memberinya kunci hotel tempat dia menginap. Alex yang terlihat sangat ketakutan, menyuruh Alan untuk kabur melalui pintu belakang. Namun sialnya dia dihadang oleh 3 pria, dan pertarungan terjadi. Setelah melumpuhkan mereka, Alan kemudian menyuruh Jack mengantarnya ke hotel yang namanya tertera di kunci yang diberikan Alex. Sesampainya di sana, si resepsionis mengatakan kalau kamar 323 belum siap, dan Alan diminta tinggal sementara di kamar 305 yang ada di depannya.
Di sisi lain, pria botak yang mencoba menangkap Alan, sedang diinterogasi bosnya yang bernama Ivan karena gagal membunuh Alan. Di saat yang bersamaan Alex masuk. Dan si pria botak mengatakan kalau Alex sempat berbicara dengan Alan. Namun Alex mengatakan belum sempat berbicara kepadanya, karena Alan langsung kabur melalui pintu belakang. Di sana Ivan mengancam Alex, dia tidak segan-segan membunuhnya jika berbohong. Let me ask you. Get back to work. Setelah pulang kerja, Alex langsung menemui Mike dan terlihat senang dengan kembalinya Mike. Akan tetapi Alan mengatakan kalau Mike sudah meninggal dan dia adalah saudara kembarnya yaitu Alan. Namun Alex seakan tidak percaya, karena Mike tidak pernah menceritakan kalau dia punya saudara kembar. Karena kamar tersebut kosong, Ivan sangat marah dan kembali menemui resepsionis. Kesempatan itu dimanfaatkan Alan dan Alex untuk segera kabur dari sana. Akan tetapi Ivan melihat mereka, sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Di sana Jack sudah menunggunya di mobil, dan mereka pun langsung tancap gas. Sialnya Jack harus tewas, karena tertembak di bagian dadanya. Alan merasa sangat bersalah, karena telah melibatkan Jack dalam masalahnya. Dan karena banyak polisi yang datang, mereka pun segera bergegas pergi. Ketika sedang di kafe, Alex bercerita kalau Mike adalah anggota mafia, dan mempunyai tabungan uang yang sangat banyak. Alex juga mengatakan, kalau Mike punya bukti kejahatan FBI yang bekerja sama dengan mafia Rusia. Dan bukti tersebut Mike simpan di kotak deposit di sebuah bank. Mike pernah bercerita kepada Alex, kalau dia ingin keluar dari anggota mafia, dan berencana akan membongkar kejahatan mereka. Mendengar hal itu, Alan meminta kepada Alex membawanya ke rumah Mike, untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Di sisi lain terlihat anggota FBI, yang akhirnya tahu kalau Alan adalah saudara kembar Mike. Di sini akhirnya kita tahu kalau dua orang yang mengejar Mike di awal film ternyata adalah anggota FBI. Dikarenakan mereka berusaha merebut daftar kejahatan FBI yang telah Mike simpan. Mereka berencana membawa Alan ke markas mereka dengan alasan ingin meminta bantuan. Sementara itu, Alan dan Alex mendapati rumah Mike dalam keadaan berantakan. Di sana Alan melihat fotonya di koran yang disimpan oleh Mike. Dari koran itulah Mike akhirnya tahu kalau dia punya saudara kembar yang berada di Perancis. Scene berpindah saat Ivan menemui ketua mafia bernama Kirov, yang merupakan ayah angkat dari Mike. Di sana Ivan memberitahu kalau Mike sekarang berada di New York. Mendengar itu, Kirov menyuruh Ivan membawa Mike, namun jangan menyakitinya. Hal itu membuat Ivan iri kepada Mike, kenapa dia selalu diperhatikan, sementara dirinya tidak. Diketahui kalau Ivan ternyata juga anak angkat dari Kirov. Kembali ke Alan, dia bersama Alex pergi ke sebuah rumah di pinggir hutan. Alex mengatakan kalau rumah ini sering dia tinggali bersama Mike saat sedang ada masalah. Keesokan harinya, mereka dikagetkan dengan kedatangan dua anggota FBI yang ingin meminta bantuan kepada Alan. Di sana mereka mengatakan kalau Mike bekerja sama dengan mereka untuk memberantas kejahatan para mafia. Mereka juga mengatakan kalau Mike akan menyerahkan daftar kejahatan para mafia itu yang ia simpan di sebuah bank. Mereka meminta bantuan Alan untuk membuka kotak deposit tersebut dengan mengaku sebagai Mike. Namun Alan sudah mengetahui kebusukan mereka, hingga inilah yang terjadi. Setelah itu, Alan berniat untuk pergi ke markas Kirov. Sesampainya di sana, Alan meminta Alex menunggu di mobil, sementara dirinya akan masuk untuk menemui Kirov. Saat Kirov sedang santui, dia dikagetkan dengan kedatangan Alan yang menyandra satu anak buahnya. Kirov yang merawat Mike sejak kecil, tentu tahu kalau Alan bukanlah Mike, dan bertanya siapa kau sebenarnya. Alan menjawab kalau dia adalah saudara kembar Mike yang telah tewas dibunuh. Mendengar itu Kirov tentu kaget, karena dia sendiri tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mike.
Sehingga Kirov marah kepada Ivan, karena yakin kalau kematian Mike pasti ada hubungannya dengan Ivan. Impossible. I wanted to get out! Di sana Kirov bercerita kalau Mike adalah anak angkat kesayangannya. Namun saat sedang mengobrol, tiba-tiba pria besar itu datang dan langsung menusuk Kirov. Kemudian Ivan masuk dan membunuh Kirov beserta anak buahnya yang loyal terhadap Kirov. Ternyata Ivan sangat berambisi untuk mengambil alih kepemimpinan dari Kirov. Alan sendiri ternyata berhasil keluar, sehingga mereka pun mengejarnya. Saat polisi berdatangan, Alan terjatuh tepat di depan polisi, sehingga dia pun akhirnya ditangkap. Keesokan harinya, Ivan mendatangi dua anggota FBI korup. Ivan meminta mereka menyandra Alex, agar Alan mau menuruti perintahnya. Did you know I had a contract out on him? Saat itu juga, mereka menemui Alan di penjara. Ternyata mereka sudah menyandra Alex, dan menyuruh Alan untuk membuka kotak deposit milik Mike. Alex yang tidak punya pilihan lain, dia pun terpaksa menuruti perintah mereka. Sebelum masuk ke dalam bank, Alan juga diperlihatkan sahabatnya yang disandra Ivan di dalam mobil. Saat sudah di dalam, Alan disambut oleh salah satu banker yang mengira kalau dia adalah Mike. Di sini hanya Alan yang boleh masuk, sementara yang lainnya diminta menunggu di luar. Saat sudah di dalam, Alan diberi dua kotak oleh banker tersebut. Kotak pertama berisi uang yang sangat banyak, dan ada sebuah pistol di situ. Kotak kedua berisi berkas kejahatan petinggi FBI, dan sebuah bukti rekaman suara. Di rekaman tersebut, Mike meminta Alan menyerahkan berkas-berkas itu kepada kedutaan Amerika, untuk mengungkap kejahatan FBI. Mike juga memberitahukan keinginannya untuk bertemu dengan Alan dan ibunya, namun dia takut akan membahayakannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan sejumlah uang yang ada di kotak tersebut, dan memberikan sebuah pistol untuk Alan. Setelah itu, Alan memberikan berkas-berkas itu kepada banker, untuk diserahkan kepada kedutaan Amerika. Lalu dia menempelkan puntung rokok yang masih menyala di sebuah alarm kebakaran. Namun saat keluar, dia melihat banker itu sudah tewas tertembak, dan berkas-berkas itu sudah hilang. Dengan cepat Alan mengejar si pelaku, yang ternyata adalah si pria besar. Karena kekacauan yang terjadi, polisi berdatangan dan kembali menangkap Alan. Merasa rencananya gagal, Ivan pun menyuruh supirnya untuk bergegas dari sana. Namun tiba-tiba mobil mereka dikepung polisi, karena ternyata Alan sudah membongkar kejahatan mereka. Alan segera menyelamatkan Bastian dari sana, sementara Ivan akhirnya tewas terbakar di dalam mobil. Di saat yang bersamaan, Alan melihat Alex yang dibawa kabur oleh dua anggota FBI itu. Alan berusaha mengejar mereka, hingga akhirnya mobil mereka terjebak di tempat jagal. Di akhir film, Alan mengajak Alex pergi ke Prancis untuk menemui ibunya. Lalu film pun selesai.